mungkin. Sama tidak mungkin kita akan bisa memenuhi ini di periode ini. Nggak mungkin di periode saya. Karena itu nanti pasti akan masuk di prolegnas, akan proses, akan diskusi panjang, dan tentu masukan-masukan dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 menjadi bagian penting dari pengayaan. Yang pasti kita juga sedang menyusun beberapa konsep untuk itu, yang seandainya nanti kemudian diminta Kementerian Desa siap memberikan beberapa konsep-konsep yang terkait apa yang seharusnya direvisi, ajuan revisinya bagaimana, ya tentu ini konsep, sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan satu harapan yang kosong kepada kepala desa. Saya kira... Pak Menteri saya minta jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa. Pak Menteri menyampaikan bahwa tidak mungkin akan bisa terrealisir pada masa Menteri Desa yang sekarang ini, di periode pemerintahan sekarang ini. Memang mekanismenya itu agak panjang, tetapi kalau dimulai sekarang juga, sesegera mungkin, itu saya kira di tahun 2023 akan bisa terwujud itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa, dengan melalui revisi undang-undang. Revisi undang-undang itu memang harus masuk prolegnas dulu. Sekarang ini tahapan untuk bisa memasukkan prolegnas di tahun anggaran 2023. Nah, kalau dimulai dari Pak Menteri Desa, dari sekarang ini, saya yakin akan bisa terwujud itu. Jadi saya minta Pak Menteri Desa jangan pesimis dulu soal ini, mengingat bahwa ini merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dalam langkah pembangunan di desa. Mengapa? Karena iklim, atmosfer, politik di desa itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh masa jabatan kepala desa. Tuntutan para kepala desa supaya masa jabatannya ditambah dari 6 tahun paling tidak menjadi 8 tahun atau 9 tahun, itu kan sudah cukup lama. Karena sudah lama mestinya dari Kementerian Desa sudah melakukan satu kajian. 6 tahun yang sekarang ini berjalan, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa. Kalau tuntutannya menjadi 8 tahun atau 10 tahun, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa. Yang terkait dengan situasi politik. Ya, terkait dengan situasi politik. Itu sudah dilakukan kajian atau belum? Kalau sudah dilakukan kajian, bahwa kesimpulan dari kajian tersebut, 6 tahun itu sangat merugikan dalam pembangunan desa, saya minta Menteri Desa segera lakukan satu inisiatif untuk revisi undang-undang. Karena hanya satu jalan, memperpanjang masa jabatan kepala desa, itu harus dengan revisi undang-undang. Dan kami semua di Komisi 5, saya yakin sepakat bila mana Menteri Desa melakukan usulan itu. Ya. Jadi saya minta, ini sudah menjadi harapan besar terhadap semua kepala desa, Pak Menteri. Ya, saya klaimnya semua begitu, karena banyak sekali yang kontak kepada saya menanyakan, bahkan tadi pagi saya mau berangkat di sini di WA dari kepala desa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mempertanyakan itu kan. Jadi artinya dari berbagai penjuru, berbagai daerah, kepala desa ini menanyakan hal ini. Jadi saya minta Pak Menteri jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa yang berubah melalui revisi undang-undang. Ya, saya yakin itu akan bisa terwujud. Ini hanya tergantung bagaimana mindsetnya Menteri Desa, tergantung bagaimana niatnya Menteri Desa untuk melakukan perubahan itu. Kemudian yang kedua, kami sangat prihatin dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, utamanya soal pengisian perangkat desa. Pengisian perangkat desa itu penjabaran juklak dan juknisnya berpedoman pada peraturan bupati. Tapi banyak sekali peraturan bupati itu berbeda-beda.
antara daerah satu dengan daerah yang lain. Mengapa ini tidak sama, padahal pedomannya satu dari Undang-Undang Desa? Saya harap Kementerian Desa melakukan evaluasi terhadap ini. Ada satu kabupaten, peraturan bupatinya bahwa pengisian perangkat desa itu ditentukan oleh kabupaten, bukan oleh desa. Padahal dalam undang-undang jelas itu adalah hak atau kewenangannya kepala desa. Dia akan kerjasama dengan perguruan tinggi mana itu adalah kepala desa. Kontraknya juga kontrak perjanjian pengisiannya dengan perguruan tinggi itu juga kepala desa. Kemudian pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kepala desa. Tapi ini diambil alih oleh bupati, yang menentukan perguruan tinggi adalah bupati. Ada peraturan bupati yang semacam itu. Ada juga yang pengisian perangkat desa itu persyaratannya bebas. Yang penting warga negara Indonesia. Jadi banyak desa yang diserbu dari berbagai daerah, Pak. Ini kayak banyak pengisian pegawai negeri sipil, kayak ASN. Ini kan sesuatu yang tidak logis. Ya kan? Mestinya ya persyaratannya ada di warga di desa tersebut. Berbagai macam kreasi dari daerah-daerah itu, peraturan bupati berbeda-beda, ini tentu menjadikan satu perhatian dari Kementerian Desa untuk dilakukan evaluasi mengapa hal ini sampai seperti ini terjadi. Kalau memang itu domainnya Kementerian Dalam Negeri, apakah tidak ada kewenangan Kementerian Desa terhadap hal ini untuk meluruskan, atau setidaknya Kementerian Desa melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya hal yang demikian ini tidak terjadi. Ini sangat memprihatinkan, Pak. Bahkan sampai sekarang pun banyak sekali peraturan bupati yang tidak sesuai, yang tidak relevan dengan undang-undang. Kementerian Desa ini apakah hanya sebatas sesuai dengan undang-undang desa, sebatas dalam konteks pembangunan secara fisik, ya, ekonomi, ataukah terkait dengan pendidikan politik juga, ya, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bela negara yang terkait dengan pendidikan politik, apakah juga punya kewenangan ke situ? Ya, mengingat banyak juga pasca pemilihan kepala desa itu masih ada residu-residu politik yang membuat suasana atau situasi yang tidak kondusif, satu dengan yang lain itu menjegal, sehingga tidak begitu memperlancar arus pembangunan di desanya. Tidak mendukung, kemudian menjegal, melaporkan ke LSM, dan segala macam. Seperti itu. Itu menjadi kewenangan Kementerian Desa atau tidak begitu kan? Jadi, kalau dikatakan bahwa kepala desa itu oleh Bu Sri Rahayu, pemilihan kepala desa modalnya sangat besar, ratusan juta. Itu masih kecil ratusan juta, banyak sekali yang sampai miliaran. Ada apa hal demikian sampai dilakukan, begitu kan? Kemudian pasca itu, ya, yang merasa mengeluarkan modal besar tapi tidak jadi, akhirnya selalu mengganggu dalam proses perjalanan pemerintahan desa. Ya. Mengapa hal yang semacam ini? Ya, saya harap dari Kementerian Desa setidaknya melakukan studi, melakukan survei. Survei itu kan memberikan satu gagasan, memberikan satu inovasi, memberikan satu rekomendasi, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Kementerian Desa dalam membenahi pemerintahan desa, dalam konteksnya pembangunan desa. Jadi tidak hanya melulu fisik, tidak hanya melulu ekonomi, tapi menciptakan satu sistem, menciptakan satu situasi politik yang kondusif, itu kan sesuatu yang penting juga untuk dilakukan oleh Kementerian Desa. Kemudian saya juga ingin Pak Menteri supaya Inpres Inpres nomor 104, Inpres atau Perpres itu? Perpres 104 tahun 2021 itu
Pak Presiden kan sudah mendeklarasikan akan direvisi, tidak minimal 40% yang akan dibagi-bagi untuk ketahanan pangan, tetapi 40%. Itu. Saya kira Menteri Desa menyiapkan itu, draft revisi dari Perpres. Pertanyaannya, sudah disiapkan atau belum draft revisi Perpres itu untuk mengingatkan kepada Pak Presiden? Karena ini sangat ditunggu oleh pemerintah desa. Dengan pembangunan infrastruktur yang stagnan 1 tahun, 2 tahun saja, itu berdampak terhadap kerusakan infrastruktur di desanya. Ya. Apalagi kalau ini tanpa ada satu kepastian kapan waktu Perpres itu dijalankan, kapan itu berakhir. Maka saya berharap dari Pak Menteri Kementerian Desa itu segera lakukan. Saya kira Presiden sangat komit dan pasti komit, konsisten terhadap deklarasinya untuk melakukan revisi Perpres itu. Tapi kan beliau kalau tidak disodorkan suatu draft revisi dari Menteri Teknis kan pasti lupa, itu pasti ya, saya minta itu Pak Menteri, ya, saya minta karena itu memang harapan dari pemerintah desa. Barangkali ada satu penjelasan yang mencerahkan dari Kementerian Desa. Ini memang sangat ditunggu, sesuatu yang mencerahkan. Terkait dengan kantor kepala desa, Pak. Banyak sekali kantor kepala desa yang memprihatinkan. Ini saya ulangi lagi ini. Karena kantor desa ini kayaknya status quo. Dia sebagai pusat pemerintahan di desa, pemerintahan desa itu merupakan bagian integral dari pemerintahan Republik Indonesia. Ya. Tanpa ada pemerintahan desa itu tidak akan berjalan Republik ini. Ya, tanpa ada kantor desa juga tidak akan bisa berjalan menjalankan pemerintahan dan pembangunan perekonomian di desa. Tetapi kantor desa ini kayaknya tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang harus melakukan pemeliharaan, perbaikan terhadap kantor desa? Desa jelas tidak punya anggarannya. Pemerintah kabupaten selama ini saya lihat di mana-mana tidak ada pemerintah kabupaten yang menganggarkan untuk perbaikan kantor desa. Pemerintahan provinsi tidak, pemerintahan pusat tidak. Terus bagaimana nasibnya kantor desa ini? Lebih-lebih bagi kantor desa yang dalam kondisi yang memprihatinkan. Begitu ya. Jadi tolong saya diberi jawaban yang mencerahkan, Pak. Paling tidak ada satu solusi, langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Desa untuk mengatasi ini. Ya, meskipun baru gambaran langkah yang akan diambil, tidak langsung penganggaran di tahun 2023. Kalau berbicara soal implementasi daripada tahun anggaran 2022, ya, anggaran tahun 2022 bagaimana implementasinya, progres fisiknya sebesar berapa, progres keuangannya sebesar berapa, itu saya kira satu persoalan yang sangat mudah. Itu matematika lah kali itu. Tapi bagaimana Kementerian Desa itu mampu mengatasi masalah-masalah yang esensi terhadap kondisi desa yang sekarang ini dihadapi. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Kasih Pak Dewo. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Dewo. Saya lanjutkan. Ini ya, terkait juga dengan aspirasi yang disampaikan Pak Sudewo tadi terkait dengan pemeliharaan dan perawatan kantor desa. Jadi pada saat kita menyusun Permendes nomor 8 tahun 2002 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023, itu sudah kita masukkan. Jadi untuk desa mandiri dan seterusnya. Nah tiba-tiba datang surat dari Seknek, dari Presiden bahwa dana desa untuk 2023 harus prioritas juga pada ketahanan pangan. Dan memang betul, kita tidak bisa menafikan itu, maka sementara kita turunkan lagi, kita tarik lagi, tapi kita juga akan melihat nanti perjalanannya, karena minimal
25% itu berarti akan ada ruang. Nanti kita lihat lapangannya bagaimana. Kalau lapangannya memang kondisinya sudah semakin bagus, BLT yang dampak COVID-19 sudah mulai berkurang signifikan, berarti kan ada ruang. Kemudian ketahanan pangan juga sudah terlaksana dengan bagus, maka ruang ini nanti akan kita coba, kita akan cari solusi juga agar bisa sebagian dana yang ada itu untuk pemeliharaan, paling tidak pemeliharaan, bukan renovasi. Jadi sedikit-sedikit lah Pak Dewo, paling tidak kita sudah punya gambaran solutifnya.